Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan YouTube-nya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga produktif. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan aktivitas aku. Dan dimulai dengan memakan salad buah yang rasanya enak, manis, dan ini penuh dengan keju yang sangat lezat gitu ya, gurih-gurih gimana gitu ya teman-teman, rasanya ini mantul sekali. Aku suka banget makan salad buah. Apa teman-teman suka dengan salad buah? Mari makan teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan bosan ya dengan aktivitas aku kali ini di pagi hari ya teman-teman. Videonya aku lanjut di pagi hari, diawali dengan membereskan tempat tidurku. Ya ini ya, aku beresin tempat tidur aku yang super duper berantakan sekali ya teman-teman. Ini sangat berantakan. Nah inilah kamar aku ya teman-teman, kamar ya teman-teman, maksudnya biasaan aku suka bilangnya kamar gitu, kalau orang Sunda tuh kan bilangnya kamar gitu ya teman-teman. Kalau kata kakak ipar aku, kalau aku bilang kamar itu suka lucu katanya ya. Nah ini aku keprak-keprakin gitu ya teman-teman, pakai sapu nyerek gitu ya, sapu nyerek. Kalau di Indonesianya ini sapu lidi ya teman-teman. Kalau aku kan orang Sunda ya, jadi bilangnya ini sapu nyerek. Ada lagunya ya teman-teman, sapu nyerek pegat simpai dan seterusnya ya. Aku lupa lagi lagunya seperti apa, yang tahu bolehlah ya teman-teman diterusin nyanyinya. Nah ini aku lanjut beresin deh bantalnya ya, aku tumpuk aja seperti itu karena emang biar rapih aja gitu ya, tidak usah beres-beres banget, bersih-bersih banget, yang penting kan rapih gitu, nggak kelihatan acak adul gitu ya teman-teman. Nah ini udah mulai rapi. Nah aku sholatnya itu di kamar ya teman-teman, dan ini ada bed cover juga aku lipat. Nah ini bed cover belum aku cuci, tapi kalau spraynya ini udah aku ganti kemarin ya teman-teman. Spraynya ini baru aku ganti, dan yang kotor sudah aku cuci dan sudah aku jemur di luar ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai, dan ada sarungnya Pak Su, dan tadi juga ada jaket aku ya. Aku kalau tidur sukanya tuh pakai jaket, soal kenapa, dingin ya di bawah AC gitu. Nah lanjut aku nyapu di kamar ya, dari kamar aku nyapu, lanjut ke tengah rumah, terus nanti juga akan keluar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil nyapu-nyapu aku mau nyapa teman-teman semua. Gimana kabarnya nih teman-teman? Sekarang teman-teman nontonnya jam berapa? Sudah aktivitas apa sedang istirahat? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ngomong-ngomong ya teman-teman, hari ini tuh cuaca sangat panas sekali ya. Di sini itu
sepertinya itu musim kemarau ya teman-teman. Sumur di air aku gitu ya, air di sumur aku maksudnya teman-teman. Duh belepetan, mohon maaf ya teman-teman, aku kalau ngobrol itu ngomong itu kadang-kadang belepotan gitu ya, kadang-kadang belibet gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya jika kosakata atau ucapan aku kurang enak didengar, mohon maaf ya. Inilah aku apa adanya ya teman-teman. Nah, setelah aku tadi cerita sampai mana ya? Oh iya teman-teman, sumur aku itu ya, bor air sumur di bornya itu udah kering. Jadi setiap pagi itu aku pagi-pagi jam 3 tuh selalu bangun untuk nyalain air, karena airnya itu naiknya itu jam 3 malam. Jadi masya Allah banget ya teman-teman, hari kalau sekarang itu aku sangat kerepotan sama air gitu. Jadi kalau nyuci juga aku malam-malam baru bisa nyuci. Nah itu cucian aku ya teman-teman, sedang aku jemur. Dan cuaca kali ini seperti biasa, panasnya cetar membahana ya teman-teman. Itu cucian aku itu yang aku cuci itu udah 3 hari ya, 3 hari baru aku cuci, jadinya banyak banget ya teman-teman. Soalnya kenapa, aku kalau nyuci itu ya, kalau nyuci baju itu suka was-wasnya kenapa, takutnya air habis gitu. Kalau air habis itu nggak ada untuk cuci tangan, cuci kaki, untuk BAB kayak gitulah ya teman-teman. Nggak ada stok air kan repot juga ya, sedangkan air nyalanya itu setiap jam 3 pagi. Jadi kita itu harus menghemat-hemat air. Jadi pagi-pagi aku isi semuanya, toren, bak mandi semuanya aku isi gitu ya. Tapi tidak cukup kalau untuk nyuci baju yang banyak gitu, kecuali ya kalau nyucinya tuh dari subuh-subuh gitu, malam-malam gitu baru nyuci. Itu airnya itu pas malam jam 12 sampai jam 6 sampai jam 5-an itu air naik teman-teman. Tapi setelah jam 6 air surut kembali gitu. Jadinya nggak ada ya, mungkin kata tukang bor itu apa namanya ya, peralonnya itu harus ditambah ke bawah gitu, sedangkan borannya itu udah ditanam di tembok ya teman-teman. Jadi harus aku bongkar, dan kalaupun ngebongkar itu butuh biaya. Jadi nanti aja deh ya teman-teman, kalau aku udah ada rizkinya lagi baru nanti aku renov lagi. Entahlah aku akan ngebongkar boran itu, boran yang udah tertanam, atau nanti aku ngebor lagi, aku pun nggak tahu ya teman-teman. Dan semoga aja ya hujan cepat turun gitu ya teman-teman, biar nanti pompa airnya normal lagi ya teman-teman. Jadi kalau airnya penuh itu pompa air normal ya teman-teman, enggak bakalan cepat rusak gitu ya. Tapi sekarang pompanya kan sudah baru ya teman-teman. Alhamdulillah nih teman-teman, aku udah selesai nyapu-nyapu. Nanti aku mau lanjut lagi aktivitas yang lain ya teman-teman, karena di rumah itu aku lagi ada permakan sedikit ya teman-teman, tidak banyak ya. Alhamdulillah sih untuk nambah-nambah jajan di rumah ya. Jadi di rumah itu aku punya usaha jahit sendiri ya teman-teman. Maksudnya aku punya rumah jahit sendiri. Alhamdulillah di rumah ini usaha jahit aku udah berdiri dari tahun 2018 ya teman-teman. Jadi setelah aku pindah ke rumah ini di tahun 2018, beberapa bulan kemudian aku buka usaha jahit ya.
Awalnya itu aku punya mesin portable doang ya teman-teman. Aku tidak punya mesin seperti ini, tidak punya mesin jahit yang besar, jadi aku make mesin portable. Kemudian waktu demi waktu bertahap ya teman-teman. Akhirnya saat aku mulai rame jahitan, ada yang menjual mesin jahit ya teman-teman. Jadi orang yang menjual mesin jahit ini yang sedang aku pakai, dia itu tadinya punya butik ya teman-teman, dan akhirnya mesin jahit ini dijual karena dia punya banyak mesin jahit gitu. Jadi katanya mesin jahit ini masih bagus, jadi masih layak digunakan, dan emang mesinnya bagus teman-teman. Jadi jalannya itu halus dan tidak berisik waktu awal beli ya teman-teman. Tapi lama-lama kok mesinnya jadi berisik ya, dan akhirnya aku ganti dinamonya jadi dinamo servo. Nah ini tuh mesin second ya teman-teman. Dulu aku belinya itu mesin second ini seharga 1.600.000. Kalau mesin portable itu, kalau yang baru itu harganya udah 1.600.000, itu harga baru ya teman-teman. Ya kalau nggak salah segitu ya. Waktu dulu aku belinya di Jakarta, di toko 3 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, di sekitaran Jalan Salatiga ya teman-teman. Di situ banyak sekali yang jualan mesin jahit. Waktu itu aku sambil jalan-jalan ke Jakarta beli mesin jahit portable. Itu kenangan banget aku bersama Pak Su. Tapi waktu itu harganya bukan 1.600.000 deh, kalau nggak salah 2.600.000 apa berapa gitu ya teman-teman. Pokoknya itu masih baru ya teman-teman. Tapi yang portable sekarang aku pakainya untuk membuat lubang kancing. Jadi karena portable itu benangnya itu gampang putus, jadi aku nggak pakai mesin portable lagi sekarang teman-teman, karena itu kurang bagus menurut aku ya. Nah ini aku lagi ngecilin celana ya teman-teman. Sebenarnya sih aku kurang bisa bikin celana atau ngecilin celana ya teman-teman. Tapi kalau ada yang minta tolong dibetulkan gitu ya, kalau dia percaya, aku bantu untuk jahitkan ya teman-teman. Untuk upahnya ini tidak banyak ya teman-teman, sekitar 25 ke bawah ya, untuk permak-permak baju dan celana. Atau kalaupun ada yang sobek sedikit juga itu murah ya teman-teman, sekitar 5 ribuan saja untuk jahit di rumah jahit aku. Jadi inilah ya teman-teman aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga produktif di rumah. Ia menjahit gitu ya teman-teman. Aku punya usaha rumah jahit gitu ya, untuk mengisi kekosongan, atau tepatnya sih nggak kosong-kosong banget ya teman-teman, karena aktivitas aku juga sebagai ibu rumah tangga biasa juga seperti mencuci baju dan sebagainya itu banyak ya. Cuman ini aku mencari kesibukan yang lain gitu untuk menyalurkan hobi aku. Pertama itu, yang keduanya ya kalau misalkan hobi bisa jadi uang, kenapa tidak ya teman-teman. Jadi seperti menyelam minum air gitu ya. Nah ini langsung aku obras aja ya teman-teman, dan ini benangnya tuh putus. Jadi kan aku kalau misalkan
jahit yang warna kuning, benangnya juga harus warna kuning. Nah, ini tuh mesin obras ya teman-teman, beda dengan yang tadi itu mesin jahit, kalau ini mesin obras. Aku mesin obras benang 5 ya teman-teman, jadi ini banyak banget benang yang harus aku masukkan ke lubang-lubangnya gitu. Mesin jahit ini benangnya 5 dan itunya ya teman-teman, jarumnya itu ada 2, jadi yang kayak ada rantai-rantainya gitu 1, dan yang satunya untuk mengobrasnya gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk kaos-kaos kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk mesin neci aku belum punya teman-teman. Insya Allah suatu saat nanti jika aku udah punya rezeki, aku pengen beli mesin neci, karena mesin neci juga sangat dibutuhkan ya teman-teman untuk membuat seperti pinggiran kerudung, terus bawah gamis gitu ya. Kalau nggak mau di clean gitu kan, bisa pakai neci gitu. Nah, ini aku obras ya, yang tadi sudah aku potong, jadi biar tidak amburadul gitu ya fungsinya obras itu. Jadi kalau kita udah diobras gitu ya, jadi baju yang udah diobras itu nggak bakalan amburadul. Kan ada ya kain yang gampang ngebrudul gitu, jadi itulah fungsinya obras gitu teman-teman. Ini obrasnya langsung ada kayak guntingnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dulu juga aku belum terlalu bisa memakai mesin obras ya teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman, bisa itu karena punya ya ternyata. Jadi kalau kita punya barangnya, insya Allah karena sering berlatih ya pastinya bisa teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar atau mau belajar ya, syarat utama untuk bisa gitu ya pasti harus punya dulu gitu. Jadi kalau mau menjahit ya pastinya harus punya mesin jahitnya dulu. Kalau mau sepeda gitu kan, mau bisa pakai sepeda juga kan harus punya sepedanya dulu. Nggak mungkin pinjem ke orang lain. Kalau ke orang lain pinjem mungkin bisa aja kalau orangnya baik gitu ya teman-teman, tapi kalau orangnya pelit juga kan kita untuk minjemnya juga nggak enak ya teman-teman. Mendingan kita punya sendiri. Kalau punya sendiri itu bebas ya teman-teman, bagus-bagus punya sendiri ya. Nggak jelek-jelek punya sendiri, ngapain juga beli yang jelek ya teman-teman. Mendingan kalau ada yang bagus, ada rezekinya, kita belinya yang bagus. Semoga kita semua sehat selalu, banyak rezekinya, murah rezekinya ya teman-teman. Kita saling mendoakan yang terbaik aja ya. Kita saling mendoakan yang baik-baik maksudnya teman-teman. Mohon maaf ya bila perkataan aku kurang enak didengar gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah hampir selesai ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang selalu mendukung channelnya Neng Ningrum. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak bosan-bosan, dan selalu memberikan support. Insya Allah setelah ini ya teman-teman, setelah aku permak selesai, karena aku gangguannya tuh ada yang jahit lagi, permak lagi gitu. Aku pengen sekali bikin baju gamis, karena udah janji sama teman-teman semua aku bakalan ngasih giveaway sama teman-teman semua yang sudah subscribe aku. Tapi mohon maaf ya teman-teman, hanya untuk 9 orang. Jadi giveaway-nya itu seperti apa atau berupa apa? Giveaway-nya itu adalah
uang bukan uang ya teman-teman, tapi pulsa 200.000 untuk 4 orang dan 5 gamis untuk 5 orang, dan aku akan memberikannya saat aku live ya, dan ini hanya berlaku untuk yang ada di Indonesia ya. Kalau untuk yang di luar negeri aku tidak bisa ngirim ya teman-teman, karena aku tidak tahu cara ngirim ke luar negeri ya. Tapi kalau untuk di sekitaran Indonesia yang bisa dijangkau aku gitu ya teman-teman, karena aku di wilayah Bekasi gitu ya. Jadi hanya untuk wilayah Indonesia aja ya teman-teman, karena aku tidak tahu caranya kalau ngirim ke luar negeri ya. Takutnya malah bajunya yang tidak seberapa tapi ongkosnya itu melebihi harga bajunya. Tidak apa-apa sih ya teman-teman, karena emang udah niatnya aku. Tapi untuk ini aku khususkan untuk wilayah Indonesia saja ya teman-teman, karena kalau di luar Indonesia, di luar negeri aku tidak tahu caranya ya teman-teman, mohon maaf. Kalau misalkan ada yang di luar negeri boleh kasih alamatnya yang di Indonesia aja gitu ya. Nah, ini aku setelah menjahit aku tunjukkan ya teman-teman kebun aku yang kekeringan juga ya, daun-daunnya juga kering. Jadi ini kakak aku habis dari mana gitu terus mampir ke kebun aku. Katanya kebun aku daunnya itu pada kering karena musim kemarau teman-teman. Ya, doain ya teman-teman, semoga hujan cepat turun biar semua tumbuh-tumbuhan itu subur kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman, giveaway-nya insya Allah nanti aku bagikan kalau bajunya sudah jadi, karena aku masih proses membuatnya ya teman-teman. Jadi bajunya itu hasil karya aku teman-teman, jadi mohon maaf ya jika nanti bajunya itu kurang bagus ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, sampai di sini dulu, nanti aku sambung lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum, bye bye.